Pernah nggak sih kalian ngalamin atau lihat sendiri suasana suatu kelas seperti di video tadi? Nah, di kelas itu tuh suasananya bener-bener kayak dua dunia yang berbeda ya. Gurunya semangat sekali jelasin materi, tapi muridnya malah sibuk ngobrol sendiri. Ada yang main HP, bahkan ada yang udah bener-bener lelap tidur di bangkunya. Rasanya kayak kita lagi nonton dua film di waktu yang sama, tapi ceritanya nggak nyambung. Nah, kalau udah kayak gitu, kira-kira salah siapa? Apakah muridnya yang kurang semangat atau gurunya yang kurang menarik? Disinilah sebenarnya peran guru tuh jadi kunci. Guru bukan cuma ngasih materi, tetapi juga harus bisa ngehidupin suasana kelas, bikin proses belajar itu jadi dua arah, dan bukan hanya satu arah doang. Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas dan menjelaskan bagaimana sih cara atau strategi efektif dalam manajemen kelas di sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui, ngajar tuh nggak cuma soal nyampein materi doang, tetapi juga soal gimana caranya bikin murid betah, fokus dan semangat belajar dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Nah, buat kalian para guru atau calon guru, ada beberapa cara nih yang bisa banget dipraktekin biar suasana kelas makin hidup dan murid jadi lebih aktif. Cara yang pertama, cobain deh pakai teknologi kayak PPT yang interaktif, bukan yang isinya full text kayak naskah pidato ya. Nah, PPT tersebut harus memiliki tampilan yang menarik, ada animasi, gambar, atau bahkan kuis kecil biar perhatian murid nggak gampang ngelantur ke hal lain dan terfokus pada materi. Nah, di sini dalam video kami tampilkan contoh PPT interaktif di mana PPT tersebut kami gunakan dalam membuat video simulasi mengajar mengenai bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, jangan cuma ceramah, ajak murid ngobrol, lempar pertanyaan-pertanyaan ringan tapi nyambung sama materi. Ini bukan cuma bikin mereka mikir, tapi juga ngebangun interaksi dua arah yang bikin kelas lebih hidup. Berikut contoh dari melempar pertanyaan-pertanyaan ringan tersebut. Baik anak-anak, kita mau belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini anak-anak tahu nggak apa aja itu bagian-bagian tumbuhan? Daun, Bu. Akar, Bu. Ada batang, Bu. Nah, benar. Ada batang, daun, akar, pohon. Nah, selanjutnya kalau mulai kerasa kelas udah ramai sendiri atau murid mulai kelihatan bosen, langsung gas saja kegiatan ice breaking. Gak harus yang ribet kok. Bisa yang simple, lucu atau bahkan sambil berdiri biar mereka gerak dikit dan fresh lagi. Nah, anak-anak, iya Bu. Sepertinya kalian bosan deh. Bosan nggak? Iya. Ayo kita berdiri dulu, kita stretching. Kalian tahu tepuk semangat nggak? Nggak. Katakan aku. Oke, lihat Ibu ya. Tepuk kalau Ibu bilang tepuk semangat. Teknologi juga bisa banget dipakai buat diskusi kelompok atau ngerjain tugas. Misalnya pakai platform online yang seru dan gampang diakses. Murid biasanya lebih antusias kalau media yang dipakai itu kekinian dan nggak monoton. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, coba adain game interaktif buat ngetes pemahaman mereka. Bisa pakai kuis online, Kahoot, atau semacamnya,
Atau bisa juga game secara langsung sesuai dengan arahan guru. Selain seru, game ini juga akan membantu guru lihat sejauh mana materi udah dipahamin. Setelah itu ibu ada kuis. Caranya adalah ketika ibu bilang berhenti dan Ananda mendapatkan ini, maka itu yang akan menjawab soal. Paham? Paham. Baik. 1, 2, 3. Cepat. Berhenti. Nah, ya. Depan. Bagian tumbuh-tumbuhan yang dapat menyerap sumber mineral itu dinamakan. Nah, mineral. Sekian video dari kelompok 5 mengenai manajemen kelas di sekolah dasar. Intinya, makin kreatif dan dekat sama dunia mereka, makin besar juga peluang kita buat bikin pembelajaran yang gak cuma nyampe, tapi juga nempel di ingatan mereka. Ayo, kita menjadi guru yang bukan cuma ngajar, tapi juga bikin belajar jadi pengalaman seru.